Kami dari kelompok 3 yang bertemakan tentang ketimpangan sosial. Perkenalkan kami. Saya Cindy Nikita. Saya Cinta Siaan. Saya Dian Simangunso. Saya Lisa Lai. Saya Anggisya Putri. Saya Lydia Simangunso. Saya Rivaldo Sitangga. Saya Putri Diana Alisana. Saya Natasha Samosir. Saya Hasyana Sarompaet. Kami akan mewawancarai tentang ketimpangan sosial. Kami sudah berada di rumah yang ingin kami wawancarai bersama Ibu Lindana Pitupulu. Baik, kami ingin menanyakan tentang bagaimana penerapan Ibu jika Ibu menjadi pemerintah. Apa yang akan Ibu lakukan terhadap kesenjangan sosial yang ada di Indonesia ini? Kalau seandainya saya jadi pemerintah, saya menghimbau kepada aparat-aparat yang di bawah saya itu supaya mengasih bantuan itu yang benar-benar membutuhkan. Terus lagi yang ini jangan menerima bantuan itu sama yang orang kaya, tapi yang benar-benar tidak mampu. Itulah kalau harapan saya kalau saya sebagai pemerintah. Lanjut dengan kuis yang kedua ya, Bu. Jadi Bu gini, kalau Ibu masuklah dalam ketimpangan sosial itu, apalah yang Ibu himbaukan kepada masyarakat yang sering membeda-bedakan antara yang miskin dan yang kaya, dan yang berkekurangan atau yang tidak berkekurangan? Kalau menurut saya yang sering membeda-bedakan yang miskin sama yang kaya, ya saya menghimbau masyarakat itu supaya lebih bersifat untuk tolong menolong dan bersifat gotong royong. Apabila masyarakat yang tidak mampu bisa dibantu oleh masyarakat yang mampu, itulah menurut saya. Oke, dari pertanyaan itu yang diucapkan dengan Ibu ini sangatlah tepat. Dengan mengayomi kita juga bisa saling menghormati, karena di Indonesia banyak banget keberagaman Indonesia, yaitu berbeda-beda tetap satu. Tidak adanya ketidakadilan, karena dengan ini kita bisa menjadi adil kepada semua warga yang ada di Indonesia dan menjadi sejahtera. Oke, ini Bu, kuis yang terakhir ya, Bu. Ketimpangan sosial ini atau kesenjangan sosial ini termasuk dengan sila keberapa menurut Ibu? Kalau menurut saya ketimpangan sosial sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menurut saya. Ya, jawaban Ibu sangat sudah benar, karena itu adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari terima kasih. Makasih ya Bu atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada kami. Oke, makasih. Halo, jadi kami di sini mau melakukan wawancara. Nah, kami dari SMA Negeri 1 Balige mau melakukan wawancara tentang topik ketimpangan sosial. Kakak bersedia dengan wawancara? Dengan kakak siapa? Oke, Kak. Kakak itu apa sih ketimpangan sosial?
dengan selanjutnya kami akan mewawancarai, yaitu dengan kakak siapa? Lastri Hutagalung. Apakah kakak ingin diwawancarai? Apakah boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, terima kasih. Dengan pertanyaan saja. Baik, yang pertanyaan pertama itu, menurut kakak apa itu ketimpangan sosial? Kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai aspek. Baik, yang kedua itu, menurut kakak, adakah pengaruh ketimpangan sosial bagi kehidupan masyarakat di sini? Ada. Jadi, menurut pendapat kakak, kami dapat menyimpulkan bahwa ketimpangan sosial itu lebih monotonnya pada ketimpangan sosial ekonomi, bahkan juga budaya, tapi lebih monotonnya pada ketimpangan sosial ekonomi kakak tersebut. Ketimpangan sosial ini dapat kita jelaskan dengan beberapa aspek seperti ketidakadilannya, kemiskinannya, pengangguran, kecemburuan sosial, bahkan meningkatnya kriminalitasnya. Oke, dengan pertanyaan ketiga. Oke, apa saja nih masalah ketimpangan yang terjadi yang kakak alami? Menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oh, jadi menurut kakak ini ketimpangan sosial yang dialami kakak ini adalah menghambat pertumbuhan perekonomian, yang dimana adanya perbedaan ekonomi yang dialami di masyarakat seluruhnya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa saja contoh ketimpangan global? Ketimpangan lapangan kerja dan upaya yang tidak adil. Oke, lanjut saja dengan pertanyaan kelima. Oke, dan ini Kak, bagaimana dampak ketimpangan ekonomi terhadap masyarakat Indonesia? Ketimpangan antara sektor dan ekonomi. Dan menurut kami dari semua yang wawancara telah kami lakukan, banyak kesimpulan yang kami ambil dari kata tersebut. Seperti ketimpangan ekonomi yang dibilang perbedaan pembangunan ekonomi antar satu wilayah dengan wilayah lain seperti vertikal, horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakpemerataan pembangunan. Namun, orang yang berpendidikan tinggi tersebut formal lebih mendapat akses yang pekerjaan dibandingkan orang yang tidak berpendidikan formal. Namun sehingga kita harus mengatasi ketidakadilan ini secepatnya. Kita harus berbicara kepada pemerintah berani dan menunjukkan ketidakadanya adilan ini pada masyarakat tersebut. Oke? Menurut kakak ketimpangan sosial itu termasuk dalam sila keberapa? Sila kedua. Menurut saya jawaban itu kurang tepat kak, karena ketimpangan sosial itu berhubungan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Di rumah dengan ibu bernama siapa? Pesta Napitupulu. Oke, dengan ibu Pesta, saya akan memberikan kuis. Apakah ibu bersedia dengan kuis yang akan saya berikan? Ya, saya bersedia. Oke, pertanyaan pertama yaitu menurut ibu apa pengertian kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial yaitu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat. Oke, jawabannya sudah benar. Oke, jawaban ibu sudah tepat, cuman kami akan menambahi jawaban dari ibu tersebut. Seperti yang menurut kami, seperti ketimpangan sosial tersebut adalah sebuah keseimbangan atau jarak di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan sosial atau berbagai aspek lainnya. Seperti dalam penyimpangan sosial ini, banyak terjadi masalah-masalah yang membuat manusia merasakan ketidakadilan. Oke. Pertanyaan kedua selanjutnya kami akan bertanya, bagaimana sih contoh-contoh yang ibu rasakan saat ini? Seperti contoh apa yang ibu rasakan tentang ketimpangan sosial tersebut? Ketimpangan sosialnya entah itu ada yang kaya menjadi kaya, miskin semakin miskin karena kondisi ekonomi dan pekerjaan.
Oke. Aja ke ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini Bu, dari semua ketimpangan sosial yang Ibu alami, apa itu solusi yang Ibu terapkan dalam diri Ibu untuk keluar dari zona? Ya, kalau saya mau terapkan ke pemerintah untuk memberi bantuan kepada masyarakat miskin supaya bisa menaikkan ekonomi seperti modal usaha untuk masyarakat rendah. Ucapan Ibu itu sudah benar karena pemerintah berperan aktif juga dalam masyarakat Indonesia untuk menaikkan sosial ekonomi yang dialami warga Indonesia. Oke, sekian dari terima kasih. Saya akan menjabarkan hasil wawancara yang sudah saya dapatkan ketika saya mewawancarai ibu-ibu yang ada di lingkungan sekitar saya, yang kebanyakan yaitu dengan ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan sosial ekonomi ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, pekerjaan, kebijakan pemerintah, dan akses terhadap layanan publik. Dari hasil wawancara terungkap bahwa kelompok yang paling berdampak oleh ketimpangan ini cenderung berasal dari latar belakang ekonomi rendah dengan akses yang terbatas terhadap peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Ketimpangan ini sering diperparah oleh sistem sosial dan ekonomi yang cenderung mendukung status tingkat tinggi seperti orang kaya atau dengan ekonominya sudah termasuk tinggi, sehingga sulit bagi kelompok yang kurang beruntung untuk keluar dari siklus kemiskinan. Solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi perlu melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk reformasi kebijakan publik, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta memperdayakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Tanpa langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, ketimpangan ini akan terus memburuk, menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menyimpulkan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan. Dapat diketahui bahwa ketimpangan sosial itu adalah bentuk ketidakadilan antara masyarakat seperti dalam bentuk status ataupun kedudukan tersebut. Dapat diketahui bahwa mengatasi ketimpangan sosial ini perlu menjalankan beberapa kebijakan pemerintah seperti kebijakan inklusi yang mencakup pendapatan, kesempatan ataupun akses layanan yang mengurangi ketimpangan sosial tersebut, dan kreatifnya dalam dampak positif dari ketimpangan sosial tersebut. Dan selain itu pentingnya untuk terus memperkuat implementasi aktifnya masyarakat dan memastikan bahwa selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti ketimpangan sosial ini terdapat dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam diri manusia harus tertanam jiwa-jiwa sila kelima tersebut, bahwa manusia tersebut dapat memanusiakan manusia, adanya keadilan dalam setiap manusia. Dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial tersebut dapat dikatakan seperti adanya melakukan program bantuan sosial bagi yang kurang mampu ini untuk pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Pemberdayaan ekonomi menggunakan menggunakan ekonomi yang ada di lingkungan untuk masyarakat miskin, seperti adanya Danau Toba untuk perikanan dan pertanian untuk orang yang melakukan pertanian. Dan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Adanya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar tersebut. Itulah menurut saya tentang kesimpulan dari wawancara yang telah kami lakukan, bahwa di baliknya ini seharusnya sudah adanya kebijakan-kebijakan dari kantor bupati untuk melakukan atau mengurangi adanya pengangguran, sehingga pendapatan setiap orang sudah dapat
dipenuhi sehingga ekonomi stabil, tidak adanya korupsi. Maka ketimpangan sosial ini haruslah dijadikan terapan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Ketimpangan sosial adalah perbedaan akses terhadap sumber daya, peluang, dan kekuasaan yang dialami oleh kelompok dalam masyarakat. Hal ini sering menyebabkan perbedaan pendapat, pendidikan, dan kualitas hidup, serta dapat memicu ketidakadilan dan ketidakpuasan sosial. Untuk mengurangi ketimpangan sosial, diperlukan kebijakan yang mendukung distribusi sumber daya yang lebih adil dan akses yang setara bagi semua di antara masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Yaitu ketimpangan sosial adalah ketidakadilan atau ketimpangan yang ada di akses masyarakat seperti ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Akar dari permasalahan ketimpangan sosial ini adalah ketidakadilan, ketidakmerataannya ekonomi dan sudut pandang ekonomi. Solusinya adalah pembangunan yang merata dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Ketimpangan sosial ini mencerminkan sila kelima. Ketimpangan sosial merupakan sebuah kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan akibat adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Ketimpangan sosial ini sendiri bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Jelas bahwa ketimpangan sosial ini akan berdampak negatif, terutama di masa yang akan mendatang. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan masyarakat kelas menengah bawah maupun yang terkena dampaknya. Dan pemerintah juga harus melakukan penelitian serta melakukan pemberdayaan pengembangan dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Friska Sipotar, saya dari kelas 11A. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Dapat kita ketahui bahwa ketimpangan sosial ini adalah kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena adanya perbedaan status ekonomi, sosial, maupun budaya. Kesenjangan sosial ini juga dapat kita lihat dari perbedaan akses di masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan primer seperti kebutuhan pangan, papan, dan juga sandang. Dan untuk mencegah hal ini terus terjadi, pemerintah dapat melakukan pemerataan pembangunan dan memberikan akses fasilitas umum yang sama kepada setiap masyarakat, dan juga memberikan peluang kerja yang lebih besar dan memberikan bantuan kepada kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih teman-teman.